Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Sih Dibahas. Dan sesuai dengan judul, aku mau membahas ataupun membantah dari five love language yang udah kita kenal. Quality time, receiving gift, physical touch, acts of service, dan word of affirmation. Sebenarnya aku percaya nggak percaya sih dengan hal ini gitu. Dan ketika aku memikirkan lagi setelah membaca jurnal ini, jadi aku dapat semua dari jurnal ini. Sebenarnya kita tuh cenderung untuk menerapkan 5 semua love language itu dalam kehidupan kita sehari-hari ke orang-orang sekitar kita. Jadi patokanku dalam pembahasan kali ini adalah dari jurnal ini. Jurnalnya aku dapetin dari internet, jadi linknya di bawah. Cuman aku tahu ada jurnal ini karena dari salah satu pembinaku. Jadi dia bikin story gitu, pembina gereja untuk membahas tentang ini. Gitu. Jadi aku coba membaca dulu dengan detail dan lumayan insightnya. Walaupun cuma dia 6 halaman doang, tetapi insight yang dia kasih sangat-sangat banyak banget. Dan juga satu halaman di belakang ini memang banyakkan di referensi bibliografinya gitu ya, referensinya gitu. Dan di sini ada empat referensi terakhir ini dibikin oleh, kelihatan ibu ya, Ibu Suriah. Jadi 4 artikel di belakang atau 4 jurnal di belakang itu bikinan satu orang yang sama dengan mungkin co-writer yang lain, punya orang Indonesia. Aku belum baca, tapi ini sangat-sangat menarik. Jadi dia ini bahasnya tentang love language, tapi juga patokannya dari orang Indonesia juga. Kalian bisa baca, sekali lagi linknya di bawah. Kalian bisa cek aja gratis, kalian bisa download, kalian bisa print. Aku saranin untuk print aja karena kalian bisa highlight kayak gini gitu ya. Jadi di sini dia membantah ada 3 hal tentang love language itu. Jadi 5. Jadi dari bukunya Chapman, kalau kalian tahu. Aku sendiri pernah tes gitu ya. Aku nomor satunya quality time. Cuman yang 4 lain ini nggak terlalu. Yang paling terakhir ini 0% adalah receiving gift. Terus bawahnya itu antara act of service sama physical touch, mungkin ya, itu imbang sih harusnya. Jadi antara itu. Dan tetapi di sini kenapa kok dibantah? Dan di sini ada 3. Dia ada 3 asumsi yang dibawakan oleh Chapman dalam bukunya yang dirangkum di dalam jurnal ini. Yang pertama, asumsi pertama adalah setiap orang memiliki primary atau love language utama dalam kehidupannya. Kedua, bantahan kedua adalah, asumsi kedua adalah ada 5, cuman ada 5 itu doang love language-nya. Ketiga adalah ketika kita bisa berbicara dengan pasangan kita, berkomunikasi dengan bahasa kasih lawan kita, itu akan meningkatkan kualitas relasi. Misalkan aku adalah tipikal orang yang quality time, pasanganku bukan. Ketika dia berusaha untuk mendedikasikan waktunya untuk quality time dengan aku, padahal dia bukan, itu berarti dia sedang berbicara lewat bahasa kasih kayak gitu. Misalkan pasanganku adalah tipe yang tipikal physical touch, ya aku menghabiskan banyak waktu untuk physical touch, ataupun banyak physical touch dengan tangan, ngerangkul dan sebagainya. Kita bahas relasi lawan jenis ya di dalam jurnal ini, kurang lebih seperti itu. Lebih ke bahas udah nikah gitu, yang udah nikah, pacaran di Indo. Pacaran tuh pegang-pegang tangan oke sih menurutku, cuman di luar itu ya gitu ya. Aku gak mau bahas juga sih. Intinya yang sebenarnya tuh kalau dalam perpacaran tuh paling mentok ya ini, ngerangkul gini, pegang tangan sama ini gitu, sama ini. Jadi kayak jalan gitu. Udah pegang pinggang itu udah, itu menurutku di luar batas pegang pinggang gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 asumsi itu, dan dia menolak memberikan statement alasan kenapa kok 3-3 itu kurang pas ataupun terlalu dipersempit oleh si Chapman ini dalam teori Five Love Language-nya. Jadi buku keluar 1992, tapi itu sangat menarik banget. Dan juga ada insight-insight yang lain di akhir dirangkum. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu setiap orang punya primary love language. Iya dan enggak gitu. Dan kenapa aku bilang iya dan enggak? Dan di jurnal ini dijelasin, ketika kita coba isi formnya itu kan cuma 30 pertanyaan. 30 pertanyaan, tapi kita dipaksa untuk milih. Jadi ada pilihan A dan B. Kalau dua-duanya ini bukan yang kita mau, tetap kita akan dipaksa kan untuk lanjut ke selanjutnya. Kita nggak bisa skip. Jadi yang akhirnya ya kita mungkin pilih, dua-duanya nggak suka, tapi akhirnya kita pilih, ya udah deh yang ini aja lebih mending dibanding yang ini. Jadi kita milih tuh yang lebih mending, bukan karena memang itu keinginan kita. Beda dengan MBTI ya. MBTI sebenarnya katanya juga kurang detail, cuman aku nggak tahu. MBTI itu kan kalau kita tahu dikasih satu statement, terus kita bawa tuh kan ada skornya itu kan banyak. Kita bisa pilih strongly agree, strongly disagree. Bisa pilih tengah, bisa pilih netral. Di love language kan nggak bisa, kita maksa harus pilih 2. Itu kan nggak enak juga sebenarnya.
Dan setelah aku bacain dan aku merenungkan hal itu, ya benar juga gitu kan. Kita dipaksa untuk memilih padahal memang aku pernah ada satu kayak aku bukan dua-duanya, tapi akhirnya aku prefer ya udah yang ini deh karena lebih mending. Aku bukan ini banget, tapi ini juga better lah skornya gitu. Walaupun kurang lebih gitu lah kalau kalian coba pikirin ya. Mungkin pernah nggak sih kalian pas coba tes gitu, dua-duanya ini bukan kalian nih, atau dua-duanya ini kalian banget, tapi kalian tetap harus milih, kan nggak enak. Aku mau ambil dua-duanya nggak bisa, harus pilih kan, nggak enak juga gitu. Jadi bingung, dua-duanya aku banget atau dua-duanya bukan aku banget tapi harus pilih satu, kan maksa banget. Itu yang dijelasin. Jadi sebenarnya kita cenderung 5 ini sebenarnya kita terapin tanpa kita sadarin. Aku tipikal yang quality time, tapi kalau sama juga orang tua aku juga physical touch tuh ada, ngobrol tuh ada, gift itu ada juga, receiving apa aku ngasih gift kadang tanpa aku sadarin juga. Terus ke orang-orang yang aku kenal aku juga ngasih gift gitu kan. Jadi kita cenderung nerapin 5, nggak secara bersamaan tapi kita cenderung 5, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin aku bahkan pernah ya, satu temen ketika ngelihat aku nebak, aku ngasih tau love language-mu ini dah, dia bilang sih iya gitu, karena memang ya physical touch-nya tuh gila, mukul lah apal itu gila sih. Tapi tetap itu bukan sebagai patokan utama, memang yang utama, tetapi kita tetap cenderung 5 ini kita terapin semua tanpa kita sadarin. Ya aku mungkin bilang ya ada satu yang menonjol gitu, misalkan ini menonjol banget, 4 nih imbang lah, mungkin ya mungkin. Coba kalian pikirin aja deh, ini bahan renungan kalian masing-masing gitu ya. Oh ini juga ada nih, terakhir juga, kenapa kok misalkan kita kadang nerapin 5, ini ada salah satu juga yang dalam pasangan, ketika mereka harus memilih, banyak orang akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama pasangan mereka dibandingkan dengan menerima hadiah doang, kayak gitu. Jadi walaupun sama-sama bukan quality time atau salah satunya doang quality time, pasti mereka lebih milih, ya mending aku ngabisin waktu sama pasanganku dibandingkan aku ngasih hadiah atau menerima hadiah, kayak gitu sih. Karena juga gak cuman itu, tapi itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan lebih banyak dibandingkan ngasih gift. Kan ngasih gift kadang butuh duit gitu kan, tapi kalau lu quality time kan cuman paling jalan bareng. Kalau di rumah misalkan udah suami istri bisa nonton bareng lah, bisa makan bareng, itu kan termasuk quality time tuh. Jadi itu yang dimaksud gitulah kurang lebih. Asumsi yang kedua adalah ada 5 love language, ada 5. Dalam ini sebenarnya ada beberapa hal juga nggak kalah pentingnya gitu. Salah satunya yang tidak tertulis adalah misalkan mengenalkan pasangan kita ke lingkungan sosial kita. Jadi kita punya teman dan segala macam, kita kenalin pasangan kita ke teman-teman yang kita, teman-teman dekat kita dan segala macam, itu adalah bagi pasangan kita itu dia bahkan mikir bahwa dia itu berharga gitu untuk kita. Tanpa kalian sadari. Aku jomblo sih sampai sekarang, tapi nggak tahu belajar banget tentang relasi gini ya. Buat persiapan juga untuk ke depan mungkin ya. Jadi kurang lebih itu, ini salah satu yang dia tunjukin. Sebenarnya nggak ada lagi ya kalau dia masalah itu. Oh juga ini ada, misalkan juga berbagi personal goals, sharing goals gitu-gitu sih. Jadi banyak untuk cara mengekspresikan cinta lebih bermakna gitu ya, nggak cuma masalah 5 itu doang, tapi ya sharing itu salah satunya, berbagi value, terus itu berbagi tadi yang personal goal, sering cerita aku maunya gimana sih dalam ke depan untuk goal pribadiku dan segala macam. Ini kalian juga untuk sharing masalah goal nih kalian bisa pakai ketika masih pacaran juga boleh gitu, sama-sama tahu goalnya, oh dia tuh pinginnya gini, mungkin aku kalau ada info ini bisa bantu dan segala macam. Itu kan salah satu cara untuk mengekspresikan cinta yang berbeda. Kalau 5 tuh mungkin dirangkum dengan sangat sempit ya, kayak gitu. Yang aku sangat suka adalah ketika mengenalkan pasangan ke lingkungan teman, apakah ada kebanggaan, iya dan enggak gitu sih, cuman tuh seru juga sih. Asumsi ketiga yang terakhir adalah berbicara dengan love language pasangan, saling berbicara. Misalkan dia tipikal yang apa tadi aku udah jelasin, aku quality time. Misalkan aku punya pasangan, dia berusaha untuk quality time dengan aku, berarti dia berusaha untuk berbicara bahasaku. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini setelah penelitian yang udah dilakuin salah satu sama beberapa orang yang ada di bibliografi ini, kalian bisa cari. Aku nggak bakal baca lebih detail karena nyarinya sulit, bukan link gitu. Beberapa bukan link. Kalau link aku bisa download, PDF-nya aku bakal print gitu. Nah, ketika ini juga dirangkum dan mereka melakukan studi, berbicara dengan bahasa kasih pasangan kita dan sebaliknya pasangan kita berusaha untuk berbicara bahasa kasihnya kita, itu tidak menentukan kualitas relasi kita, kayak gitu. Jadi walaupun orang punya sebuah primary love language, tetapi
ketika kita menerima misalkan ada 5 kan yang misalkan disebutin secara umum, kita menerima salah satu, misalkan aku yang ini, tapi aku nerima yang ini atau yang ini, sebenarnya juga nggak masalah. Itu tanpa kita sadarin pun juga kita akan merasa dikasih oleh pasangan kita. Coba kalian renungin. Gak tahu ini yang nonton nih bakalan jadi oh udah nikah atau belum. Tapi kan bisa renungin juga gitu. Bahwa apakah ketika aku menerima kasih dari pasanganku yang bukan primary-ku, aku tetap menghargai dia sebagai pasangan atau aku malah menghindarin dia, ngurangin dia dan segala macam. Kita kan yang secara logika yang aku tahu, kita kan tetap menghargai dia. Aku tipikal yang quality time, tetapi mungkin dia agak sulit quality time, dia malah mungkin word of affirmation ke kita, semangat, jangan pantang menyerah dan segala macam. Lu bisa gitu kan. Terus ataupun mungkin gift kecil kayak misalnya ngasih atau apa coklat gitu, walaupun aku nggak suka coklat ya, lebih ke nggak suka yang manis, makanan manis gitu, nasi apa kayak gitu kan, hand sanitizer gitu ya, siapa tahu gitu karena ini hand sanitizer nih. Jadi kurang lebih gitu. Jadi apakah dengan kita tahu dengan love language pasangan kita itu akan lebih membuat kita relasi ataupun kualitas hubungannya lebih baik? Nggak juga gitu sebenarnya, nggak juga teman-teman. Jadi karena ketika orang tahu ya love language ini, mereka akhirnya mempersempit pandangan mereka, termasuk aku sendiri secara pribadi dan setelah baca ini terbuka gitu, bahwa ya kita tuh bisa nerapin lima-limanya ke pasangan kita gitu. Jadi ke orang-orang yang kita kenal, ke teman itu juga bisa, ke orang tua, ke saudara kalau kalian ada saudara, kita bisa terapin lima-limanya dan nggak cuma salah satu doang. Misalkan dia yang ini, ya kita ini terus. Sebenarnya nggak juga, kita bisa terapin 5 gantian gitu kan. Butuhnya apa? Kayak ini, kurang lebih kayak gitu. Dan juga ada insight-nya terakhir rangkumannya. Nah nih, salah satu kenapa kok love language itu terkenal, karena itu adalah sesuatu yang mungkin resonate itu nyambung dengan orang-orang dan mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang baca kayak gitu. Dan ketika kita paham itu, dia itu juga bebas dari pemahaman saintifik kan, gampang kan, cuma 5 aja aku udah hafal nih cepet kan tadi kayak gitu. Dan juga salah satunya untuk proses mempertahankan relasi yang mempertahankan relasi yang penuh cinta dan bermakna ya, ada tetap balance-nya dari 5 itu, tetap kita berusaha untuk balance kayak gitu. Terus apa lagi nih, aku banyak nih. Nah, ini juga salah satu penting. Ketika mereka merasa bahwa relasi mereka itu kekurangan nutrisi kasih itu, mereka bisa membahas itu dengan pasangan. Nah, ini salah satu menurutku love language yang penting juga, yang seharusnya ditambahkan, yaitu goal sharing gitu. Pokoknya sharing lah dengan antar pasangan gitu. Misalkan kita merasa kita kurang gini nih, kita bisa sharingin masalah hal itu. Misalkan aku merasa kamu gini dan segala macam, kalian bisa cerita dengan bahasa yang baik, yang tidak menyakitin, yang bisa dipahami dan sebaliknya gitu. Kalian saling cerita, jangan menutup diri atas saran dari pasangan. Berbicaralah cuman berdua di tempat umum bisa, pokoknya jangan main fisik. Ini laki-laki main fisik tuh pengecut sebenarnya. Pukul pengecut tuh sumpah. Jadi salah satunya yaitu berbicara. Kan nggak disebutkan dari 5 itu, misalkan sharing, kalau ada masalah kalian saling cerita gitu. Itu yang penting juga sebenarnya. Terus apa lagi ya? Nah ini juga nih, salah satu juga kenapa orang merasa bukunya Chapman yang Five Love Language itu juga membantu relasi mereka, karena itu memberikan kesempatan untuk pasangan bisa merefleksikan, mendiskusikan respon dengan kebutuhan kasih satu dengan yang lain sih. Jadi dia butuh kasihnya seperti ini, kalau merasa kurang kita kasih kayak gitu. Dan juga salah satu yang terakhir untuk menutup adalah research ya, penelitian menunjukkan bahwa relasi yang sukses membutuhkan gimana caranya? Penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan relasi yang sukses, pasangan itu harus bisa memahami kebutuhan satu dengan yang lain dan memberikan effort dalam memberikan kebutuhan itu. Kebutuhan ini dalam arti dikasihi. Nggak harus misalkan 5 yang utama ini, sekali lagi nggak harus utama, tapi ya bisa menerapin kasih. Misalkan dia capek, kita datengin dia dan segala macam, kita ngobrol dan segala macam. Kalau dia butuh waktu sendiri, kita menjauh. Ini adalah suatu kebutuhan, dia butuh waktu sendiri, kita menjauh. Nggak gampang kan, kita mau terus bareng sama pasangan kita, tapi kita tahu dia butuh waktu sendiri, kita tarik diri dulu. Dan kurang lebih gitu sih. Dan itu untuk menutup diri. Jadi untuk memiliki suatu relasi yang baik, penuh makna, penuh cinta,
kita harus memahami kebutuhan pasangan kita satu dengan yang lain. Memahami saling ya, dua arah ada dua nih ya, harus ini ke sini, ini juga ke sini, nggak boleh salah satu. Jadi dua arah. Jadi kalau aku gambar gitu ya. Nah, aku gambar tuh panahnya kayak gini, guys. Ini panah juga, jadi saling gitu. Jadi saling gitu ya. Nggak cuma satu arah. Kayak gitu, guys. Oke. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu. Dan kalau aku ada jurnal-jurnal lain yang bisa aku bagikan, sebenarnya ada 2 yang lagi aku baca karena tebel banget, sekitar 10 lebih gitu ya. Ini kan 6, ada yang 9, ada yang 12 mungkin. Ya aku bakal baca, cuman yang itu nggak tentang relasi tetapi tentang produktivitas. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu teman-teman semua dan ciao.